Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya agak telat tadi laptop saya hang sebentar. Sebelumnya suara saya terdengar sampai di sana. Ini yang datang baru Mas Najwa sendiri ya. Atau mau kita tunggu beberapa menit lagi, tunggu teman yang lain masuk dulu? Atau mau lanjut aja? Oke, kita tunggu teman-teman yang lain masuk dulu ya, baru kita lanjutkan pelajarannya. Ya, kalau cuma sendiri ya nggak seru. Oke, kita tunggu sampai jam 9:10 ya. Oke. Hmm, Mbak Raini. Oke, sekarang udah ada Mbak Citra. Selamat datang Mbak Citra. Ada Mbak Neng juga, selamat datang. Itu jam 19:10. Kata
Oh, Mbak Neng bertanya, kok nggak ada suaranya? Iya, kelasnya saya belum mulai, jadi nunggu sampai jam 9:10 baru akan dimulai kelasnya karena yang hadir baru 4 orang. Jadi 1 menit lagi kita mulai lagi ya. Jadi pas mulai langsung ke pelajarannya saja. Oke? Oke, sekarang udah jam 9:10. Jadi kita mulai saja pelajarannya ya. Oke, hari ini kita akan masuk ke pelajaran bentuk akar, pangkat, dan logaritma. Mungkin teman-teman semua udah ketemu ya pelajaran ini di matematika ya. Jadi di sini kita mengulang-ulang saja dari pelajaran yang sudah ada sebelumnya. Oke? Baiklah. Oke. Ini kita punya gambar matahari ya. Matahari, yang ini bumi. Jadi jarak dari bumi ke matahari itu sekitar 150 juta kilometer. Jadi bentuk nilai yang sepanjang ini kita bisa mengubah menjadi simpel seperti ini dengan mengaplikasikan bilangan pangkat. Jadi pertama kita akan belajar bilangan pangkat. Jadi dari nilai yang sebanyak ini kita bisa membuat dia menjadi 10 pangkat 8. Ini caranya kita hitung 0 di belakangnya. Dari ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, makanya jadinya 1,5 kali 10 pangkat 8. Kalau ada yang bertanya, pangkat bisa minus nggak bisa? Contohnya 0,003. Nah, ini kalau kita sederhanakan menjadi bilangan pangkat, ini akan menjadi bentuk negatif. Kata Mbak Neng, nolnya cuma 7, Kak. Iya, nolnya memang cuma 7. Kalau misalnya kita mau bikin pangkat 7, saya di sini jadinya 15. 15 kali 10 pangkat 7. Karena di sini 1,5, jadi saya mundurkan 1 lagi, jadi 10 pangkat 8. Kalau 10 pangkat 7, dia tidak ada berkomanya. Ini kan berkoma nih nilainya 1,5. Gitu ya Mbak Neng ya. Jadi kita balik lagi ke sini yang 0,03. Kalau 0,03 jadinya, ini ada 0 tadi. 0,003. Ini bisa kita ubah jadi 3 kali 10 pangkat min 3. Oke? Sampai di sini bisa ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin saya lanjutkan dulu, nanti di sela-sela penjelasannya bisa bertanya kalau misalnya ada yang bingung. Oke, selanjutnya ini kita punya bilangan pangkat bulat positif.
seperti yang kita contohkan tadi kan pangkatnya positif ya. 10 pangkat 8. Ini kan bilangan positif ya, si 8 ini, si pangkat 10 pangkat 8 ini. Nah, ini cara mencari pangkat bilangan bulat positif ini seperti ini rumusnya. A pangkat N itu sama dengan A dikalikan seberapa banyaknya si N ini. Misalnya kita punya A pangkat, misalnya kita punya 3 pangkat 8. Nah, ini untuk menghitungnya, kita tinggal kalikan saja 3 sebanyak 8 kali. 3 kali 8 kali 8, 3 kali 3 kali 3 sampai 8 kali. 1, 2, 3, 4 kali 3 lagi, kali 3 kali 3 kali 3. Oke? Jadi kalau kita punya bilangan pangkat, itu dikali 3, misalnya 3 pangkat ya, 3 pangkat N. 3-nya dikalikan sebanyak berapa N yang kita punya. Di sini kan N kita ada 8. Berarti kita mengalikan 3 sebanyak 8 kali, bukan 3 dikali 8 ya. Kalau 3 kali 8 kan beda ya dengan 3-nya dikali sebanyak 8 kali. Ini tidak sama dengan 3 pangkat 8. Oke? Sampai di sini untuk mencari bilangan pangkat N ada yang masih ragu dan masih bingung? Atau saya kasih contoh ya. Nanti teman-teman bisa jawab, bisa ketik di chatnya. Misalnya saya punya contoh 2 pangkat 4. Ini berapa hasilnya? Sama satu lagi, 4 pangkat 3. 2 pangkat 4 berapa? Yang udah tahu tinggal ketik aja. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ya, Mbak Citra. Hasilnya 16 ya. Oke, paham ya, 16. Kalau 4 pangkat 3? 4 pangkat 3, 32? No. Kita kalikan 4 kali 4 kali 4. Jadi, 4 kali 4, 16. 16 dikali 4. Jadi, 64 ya. Bukan 4 kali 4, 8, terus dikali 3, jadi 32. Bukan gitu. Jadi, 4-nya dikalikan 4 kali. 3 kali, sorry. Oke? Oke, sampai di bilangan pangkat bulat positif. Nggak masalah ya, gampang ya. Ini kata Mbak A ini ada masalah sama gadget. Tapi suara saya dengarkan Mbak ya, sampai ke situ ya Mbak ya. Nanti kalau kurang jelas bisa lihat lagi video ini. Nanti saya upload di YouTube. Oke? Jadi bilangan pangkat bulat positif jelas ya caranya. Kita tinggal kalikan saja nilai di bawahnya dengan berapa banyak pangkatnya. Misalnya 3 pangkat 8, berarti 3-nya kita kalikan dengan 8 kali 3. Ini berapa ya hasilnya? Ada yang tahu? Bukan 27, Mas. 27 berarti 3 pangkat 3. Sekarang kita punya 3 pangkat 4. Ya, 81. Oke. Oke. 81 ya, soal yang pertama. Ini soal yang A. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal yang B.
Kita punya 2/5 pangkat 3. Nah, kalau pangkat gimana ini cara ngaliinnya ya? Caranya sama aja. Kalau ada yang bertanya gimana cara ngaliinnya, sama aja seperti perkalian biasa. Kan kita kemarin udah belajar perkalian pecahan ya. Kalau perkalian pecahan kan langsung dikali, misalnya 1/2 dikali 3/4. Berarti kan 1 dikali 3, 3, kemudian 2 dikali 4, jadi 8. Masih ingat ya dengan pecahan ini ya? Jadi kita lakukan sama dengan hal ini, dengan 2/5 pangkat 3. Berarti kita kali 2/5-nya sebanyak 3 kali. 2/5 kali 2/5 kali 2/5. Hasilnya, ada yang udah selesai mengerjakan? Hasilnya yang atas 8 ya. 8. Bukan 25 Mas Najwa. Mas Najwa kurang ngaliin 5-nya lagi. Oke ya. 8/125. Oke. Yang lain bisa mengikuti? Bisa ya. Kan 5 kali 5, 25. Terus itu 25 kita kalikan 5 lagi. Jadi 8/125. Oke. Berarti yang B oke ya. Nah, sekarang kita punya -1 pangkat 7. Nah, gimana tuh -1 pangkat 7? Kita kalikan saja -1 sebanyak 7 kali. -1, kira-kira berapa hasilnya? Ada yang udah selesai? Ini soal C. Mbak Neng bilang -1. 1, 2, 3. Oke, semuanya menjawab -1 ya, benar. Jawabannya -1. Jadi, untuk nilai bilangan minus seperti ini, kalau dipangkatkan untuk ganjil seperti 1, 3, 5, 7, kalau dipangkatkan nilai segini dan bilangan ganjil berikutnya itu pasti hasilnya adalah minus. Nggak usah dipikirkan lagi di depannya. Kecuali kalau nilainya bukan -1. Kalau minus 3 misalnya, kita punya -3. -3 pangkat 3. Ini pasti hasil depannya itu udah minus. Kalau dia bilangan ganjil seperti ini. Tapi kalau bilangan genap, misalnya 2, 4, 6, sampai seterusnya, itu hasilnya pasti plus. Misalnya 3 pangkat min 3 pangkat 4. Ini pasti plus hasilnya ya. Jadi kalau misalnya ada bilangan negatif dipangkatkan begini, pertama kita lihat dulu pangkatnya ada berapa. Misalnya pangkatnya 3. Jangan lupa tambahin minus di sini. Kalau pangkatnya 4, nggak perlu ditambahin minus. Kemudian setelah kita kasih minus, kita cari 3 dikali 3 sebanyak 3 kali. Berarti minus 27. Ini plus 91. Oke? Sampai di sini bisa dipahami ya? Oke. Oke, selanjutnya kita punya sifat operasi pemangkatan. Nih, sifat operasi pemangkatan. Ini
operasi pemangkatan ini bisa kita gunakan untuk mempermudah kita menghitung pangkat ya. Misalnya, pangkat A pangkat M dikali A pangkat N. Itu kita sama dengan A di pangkat M ditambah N. Karena variabelnya ini sama. Hurufnya sama, huruf A. Kalau misalnya kita aplikasikan ke angka beneran, berarti kita punya misalnya 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 6. Ini kan jadinya 2 pangkat 11 ya. Karena kita tinggal jumlahin 5 tambah 6 pangkatnya. 5 tambah 6. Jadi 2 pangkat 11. Nah, kalau misalnya bilangan yang di bawah ini berbeda, kita tidak bisa menjumlahkan pangkatnya. Jadi kita harus menghitung satu persatu. Misalnya kita punya 2 pangkat 8 dikali 3 pangkat 2. Ini kita tidak bisa membuat pangkatnya sama. Oh, sebentar. Oh iya. Maaf. Jadi kalau seperti ini bisa kita kerjakan begini. Kita mau hitung satu persatu boleh, atau kita langsung kalikan 2 kali 3, 6, kemudian 8 tambah 2, jadi 10. 6 pangkat 10 ini. Hasilnya akan sama dengan jika teman-teman mengalikannya ini satu persatu, kemudian dikali sama ini. Jadi 6 pangkat 10. Jadi kalau di perkalian, berarti pangkatnya kita tambahkan. Misalnya ini, P pangkat 5 dikali P pangkat 10 dikali P pangkat 4. Ini hasil lahirnya berapa? Ada yang udah menghitung? Oke, ada yang jawab P pangkat 19. Ada lagi jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain? Ya, P pangkat 19 semua ya. Oke, berarti ini paham ya? Kata Mbak A ini, Mbak Ratna izin nggak masuk. Ya, nggak apa-apa. Nanti bisa lihat videonya di YouTube saja ya. Sampai sini ada yang masih ditanyakan? Oke, maaf. Ini untuk yang seperti ini, maaf ya. Jadi, ini yang ini tidak bisa ya, tidak sama hasilnya ya. Ini tidak sama. Jadi, operasi pemangkatan ini hanya berlaku untuk nilai yang variabelnya sama atau angkanya sama. Misalnya sama-sama 2, sama-sama P, atau sama-sama Q,
Q pangkat 1 dikali Q pangkat 2. Nah, ini baru bisa kita tambahkan pangkatnya. Tapi kalau misalnya nilainya berbeda seperti ini ada 2 dan 3, ini tidak sama dengan kalau kita kalikan bilangan di bawahnya, kemudian kita jumlahkan pangkatnya, itu beda hasilnya. Oke, untuk lebih jelas lagi saya kasih satu contoh ya. Misalnya saya punya satu bilangannya 2 pangkat 5. Ganti, bukan 2 lagi ya. Misalnya saya punya 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat min 5. Ini hasilnya 3 pangkat berapa? Ada yang sudah selesai? 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat min 5. Hasilnya 3 pangkat 3 pangkat 3 kurang 1. 3 pangkat 1, Mbak ya. Bukan. Hasilnya 1 ya. Kalau hasilnya iya 1. Karena ini 5 enggak, bukan 3 pangkat 1. Jadi kita langsung kita tambahkan saja pangkatnya. Berarti kan 5 ditambah minus 5. Berarti kan 3 pangkat 0 ya. 3 pangkat 0. Hasilnya iya 1. Yap. Jadi kalau untuk bilangan pangkat 0 itu ada, teman-teman ya. Pangkat 0 ada, pangkat min 1 ada, pangkat min 5 ada, pangkat setengah juga ada. Oke? Berarti sampai sini paham ya? Untuk lebih pahamnya saya kasih lagi satu contoh. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat minus 2. Jadi, hasilnya 2 pangkat 0 ya, tetap 2 pangkat 0. Oke, sip. Berarti yang sifat operasi pemangkatan paham ya. Yang penting kita lihat saja bilangannya. Ininya sama nggak angkanya? Kayak ini angka 2, sama-sama angka 2, berarti itu langsung kita jumlahkan saja pangkatnya. Tapi kalau misalnya angkanya beda seperti ini 2 dan 3, itu kita tidak bisa menjumlahkan pangkatnya. Harus kita kali satu per satu. Oke? Selanjutnya kita punya, nah ini sekarang tadi perkalian, sekarang pembagian. Nah ini kalau pembagian, kalau perkalian kan tadi kita jumlahkan pangkatnya. Sekarang kalau untuk pembagian kita kurangi pangkatnya. Tetap sama dengan syarat yang tadi, angkanya harus sama. Seperti ini kita punya contoh 2 pangkat 6. Kita punya contoh 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 4. 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 4 jadinya berapa? 2 pangkat 6 per 2 pangkat 4. Mbak Mawar, maaf saya ikut gabung. Kenapa Mbak Mawar kok minta maaf? Nggak apa-apa, gabung aja. Ya, hasilnya 2 pangkat. Satu contoh lagi ya. Contoh lain. Enaknya angka berapa ya? 10 pangkat 7 dibagi 10 pangkat min 2. Ini hasilnya berapa? Ada yang udah selesai? Jadi 10 pangkat
Mas Najwa bilang 10 pangkat 5. Ada yang lain? Mbak Citra juga bilang 10 pangkat min 5. Mbak Nuri, iya nggak apa-apa Mbak. Langsung aja dimajukan ke pelajarannya, oke? Mbak Neng jawab 10 pangkat 1. Mbak Ayu jawab 10 pangkat 5. Oke, rata-rata 10 pangkat 5 ya. Oke, jadi kita jangan terkecoh dengan bilangan yang di bawah ini ya. Kita lihat ini bilangan min 2 ya. Kalau kita ikuti rumus ini, M dikurang N, berarti kan 7 dikurang minus 2. Nah, karena minus ketemu minus, jadinya plus bilangannya. Jadi, hasil akhirnya 10 pangkat 7 ditambah 2. Makanya, oh iya, sorry, ini 7. Kelihatan 3 ya? Sorry. Jadinya ini 10 pangkat 9. Sorry ya. Berarti udah paham ya? Caranya sama seperti perkalian tadi. Kalau perkalian pangkatnya ditambah, kalau pengurangan pangkatnya dikurang. Pembagian pangkatnya dikurang. Oke? Oke, berarti untuk operasi pemangkatan gampang lah ya. Bisa di luar kepala ini ya ngerjainnya ya. Oke. Mas Najwa bilang enggak apanya, Mas? Enggak di luar kepala. Ya kalau di luar kepala jadi lupa ya. Oh, Mbak Mawar ya nggak apa-apa Mbak, ikut aja. Oke, selanjutnya kita punya sifat pangkat dari bilangan pangkat. Nih, sifat pangkat dari bilangan pangkat. Jadi, bilangan pangkat kita pangkatkan lagi. Bilangan berpangkat kita pangkatkan lagi. Ini caranya, langsung aja kita kalikan pangkatnya keluar. Ya, jadi contohnya ini, X kuadrat dipangkatkan 4. Berarti kan pangkatnya langsung kita kalikan. Dikali ya, bukan ditambah. Jadi, X pangkat 8 ya. Kalau bilangannya seperti ini, berarti pangkatnya dikali. Nah, kalau A pangkat 2 dikali A pangkat 2. Ini kan pangkatnya kita tambah ya. Jadi A pangkat 4 karena pangkatnya kita tambah. Nah, kalau di bilangan pangkat berpangkat, ini pangkatnya kita kali. Misalnya saya kasih contoh lagi. 9 kuadrat pangkat 3. Ini 9 pangkat berapa jadinya? Ada yang udah selesai? Ya, 9 pangkat 6 ya. Jadi kalau ketemu soal kayak gini jangan ragu-ragu, langsung aja kita kali pangkatnya keluar. Kalau saya punya 7 pangkat 2 dipangkatkan setengah jadi berapa? 7 pangkat
Ya, Mas Najwa bilang 7 pangkat 1 ya. Oke, paham ya? Yang lain 7 pangkat berapa? Ada yang dapat 7 pangkat setengah? Oh, nggak ada ya. Berarti semua jawab 7 pangkat 1 ya. 7 pangkat 1 sama dengan 7. Oke. Selanjutnya. Selanjutnya kita punya ini. Ya, 2 dikali setengah 1. Ya, benar. Kita punya satu lagi seperti ini. Tadi kan bilangan di dalamnya itu 1 ya. A pangkat M dipangkatkan M. Sekarang kita punya 2 bilangan di dalamnya, tapi pangkatnya cuma 1. Nah, ini cara ngalinya kita langsung A dikali pangkatnya di luar, kemudian dikali B dikali pangkat keluarnya. Jadi jangan nggak perlu ragu-ragu lagi kalau udah ketemu rumus kayak gini, langsung aja mencarinya seperti itu. Misalnya kita punya 3x kuadrat kali Y, 3x kuadrat dikali Y. Ini kalau kosong nggak ada titiknya begini, berartinya dikali. Kalau misalnya bilangannya digabung seperti ini dikali semua ya. Dikuadratkan lagi. Berarti kan 3x kuadrat kita kuadratkan. Jadi ini sama dengan 3x kuadrat dikali Y kuadrat. Ini hasilnya ini ya. Jadi hasilnya 9 X pangkat 4 Y pangkat 2. Tiganya jangan lupa dikuadratkan, Mas Najwa ya. Jadi kalau bilangan satu kesatuan seperti ini, kita harus mengalikan semua bilangannya. Seperti ini kan 3x kuadrat. Ini kan sebenarnya kita punya 3 dan punya x. Ini semuanya harus kita kalikan, harus kita kuadratkan. Jadi nggak cuma x-nya aja yang kita kuadratkan kedua. Karena di 3 sini ada kuadratnya sih sebenarnya, kuadrat 1. Ada pangkatnya sih, pangkat 1. Oke? Oke, saya kasih contoh lagi ya. Misalnya saya punya 4 pangkat 3 dikali ditambah Y pangkat 2. Ini 3 ya. 4A pangkat 3 tambah Y pangkat 2. Ini saya pangkatkan 3. Ini hasilnya ada yang tahu berapa? Ini hasilnya 4 kita pangkatkan 3 jadi 64. Kemudian A pangkat 3 kita pangkatkan 3 jadi A pangkat 3 dipangkatkan, A pangkat 3 dipangkatkan 3 berarti A pangkat 9 ya. Jadi A pangkat 9. Kemudian tambahnya biarin aja di sini masih ada. Kemudian tinggal punya Y. Y pangkat
6. Oke, mudah ya. Ada yang masih bingung di bilangan pangkat yang dikalikan pangkat lagi? Oke. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya di sini, kita lanjutkan saja di contoh berikutnya ya. Nanti kalau ada mau bertanya ke sini, silakan lagi bertanya. Oke? Selanjutnya kita punya, nah ini dia. Bilangan ini pecahan yang dipangkatkan keluar. Sama seperti tadi kan perkalian dipangkatkan keluar, sekarang pecahan. Misalnya kita punya contoh ini, A pangkat 7 dikali B pangkat 5, kemudian per A pangkat 5 dikali B pangkat 2 dikuadratkan. Nah, untuk mencari bilangan ini, agar lebih mudah untuk mencarinya, karena ujung-ujungnya nanti kita sederhanakan lagi, kita pecah jadi 2 di sini. Kita pecah jadi 2. Nah, ini kan jadi A pangkat 7 per A pangkat 5 dikali B pangkat 7 per B pangkat 2 per B pangkat 7 ya. Ini kan bisa saya jadi gini. A pangkat 7 per A pangkat 5 dikali B pangkat 5 per B pangkat 2 ya. Bisa ya kayak gini ya. Kemudian kita kuadratkan dia. Oke? Sampai di sini ada yang bingung atau belum catch up itu apa artinya? Belum menangkap apa yang saya bilang. Dibilang saja kalau misalnya nggak ngerti, nanti saya ulangi lagi. Oke ya, jadi kalau hasilnya A pangkat 4 dikali B pangkat 6. Iya. Hasilnya segitu, Mas Najwa. Hasilnya seperti yang Mas Najwa bilang, A pangkat 4 dikali B pangkat 6. Mbak Neng ya. Kemudian ada Mbak Nuri nanya, bisa diulang lagi? Oke, saya ulangi lagi. Jadi kan kita mau mengerjakan bilangan pecahan ini yang dipangkatkan sama N. Nah, rumus asalnya itu seperti ini. Jadinya A dipangkatkan N per B dipangkatkan N juga. Nih, A dipangkatkan N, jadi kemudian per B dipangkatkan N. Kemudian kita punya soal seperti ini. A pangkat 7 dikali B pangkat 5 per A pangkat 5 dikali B pangkat 2. Sebenarnya kita bisa mengerjakan satu persatu seperti ini. A pangkat 7 dipangkatkan 2 per A pangkat 5 dipangkatkan 2 dikali B pangkat 5 dipangkatkan 2 kemudian per B pangkat 2 dipangkatkan 2. Lagi kita flashback lagi ke materi sebelumnya yang bilangan pangkat di dalam bentuk pembagian. Itu kan pangkatnya dikurang. Jadi sama dengan kan pangkatnya dikurang berarti tinggal 7 dikurang 5 ya. 7 kurang 5. Kenapa dikurang? Karena bilangannya ini sama-sama huruf A. Berarti A pangkat 2 dikali. Nah, sekarang
kita punya B. B pangkat 5 per B pangkat 2. Berarti B pangkat 3. Dipangkatkan 2. Nah, makanya tadi Mas Najwanya bisa menjawab A pangkat 4 dikali B pangkat 6. Karena A pangkat 2 kita kuadratkan dikali B pangkat 3 kita kuadratkan. Ini atau saya bikin di sini ya. Ini sama dengan hasil akhirnya itu jadi A pangkat 4 dikali B pangkat 6. Oke? Sampai di sini ada yang masih bingung? Jadi trik untuk mengingat bilangan berpangkat ini, kalau dia tadi awalnya kan kalau bilangannya sama, kemudian dikali, pangkatnya kita jumlah. Kalau bilangannya sama seperti ini, kalau dibagi, pangkatnya kita kurang. Nah, kalau ada pangkat di luar, seperti ini, berarti masing-masing bilangannya kita pangkatkan sebanyak pangkat yang di luar ini. Oke? Oke. Ada yang bilang berarti cuma dipisahkan aja. Sebenarnya saya pisahkan itu untuk mempermudah kita menghitungnya. Daripada kita menghitung bilangan yang terlalu besar pangkatnya, kan kalau misalnya kita pangkatkan satu per satu, ini kan besar ya nilainya jadinya. Ujung-ujungnya nanti hasil akhirnya jadi seperti ini lagi. Makanya untuk mempersingkat waktu, langsung saya pecah jadi 2, kan hasilnya itu tetap sama saja. Makanya jadinya seperti ini. Oke? Saya kasih contoh lain. Sebelum contoh ada yang nanya, Mbak bisa diperinci satu-satu dari ini hasil dari mana begitu? Jangan langsung. Oh, dirinci ya? Oke. Ini ya Mbak Nuria. Kita kan punya bilangan A pangkat 7 dikali B pangkat 5 per A pangkat 5 dikali B pangkat 2. Kemudian kita pangkatkan 2 semuanya. Kalau kurung besar seperti ini, berarti semua bilangan ini, bilangan yang di dalam ini, harus dipangkatkan 2. Sampai di situ bisa dimengerti Mbak Nuri ya. Kemudian, agar penyelesaian ini itu lebih mudah dan lebih menghemat waktu, daripada kita menghitung satu per satu, 7 A pangkat 7 dikuadratkan 2, kemudian A pangkat 5 dikuadratkan 2 dulu, seperti yang kita lihat di contoh ini, itu kan memakan waktu yang cukup lama ya. Makanya saya pisah jadi seperti ini. Kenapa bisa saya pisah seperti ini? Karena bilangannya sama. Ini kan huruf A, yang ini juga huruf A. Makanya bisa jadi A pangkat 7 per A pangkat 5. Kemudian ini juga huruf B, ini juga huruf B. Makanya jadi bisa menjadi B pangkat 5 per B pangkat 2. Begitu, sampai di situ bisa dipahami Mbak Nuri? Oke. Oke, saya lanjutkan ke Mbak Nuri dulu ya, Mbak Neng ya. Jadi, setelah kita ketemu ini, kita pisah satu per satu. Ini kan mudah ya kita menghitungnya ya. Kita lihat lagi ke materi sebelumnya, itu kan pembagian. Kalau pangkat pembagian itu pangkatnya tinggal kita kurangi. Makanya di sini jadinya A pangkat 2 karena
hasilnya dari A pangkat 7 dikurang 5. Jadinya A pangkat 2. Kemudian dikali B pangkat 5 per B pangkat 2. Nah, ini kan B-nya sama. Jadi, kita tinggal kurangi saja pangkatnya. Jadi, B pangkat 5 dikurang 2. Makanya jadi B pangkat 3. Kemudian, jangan lupa ini ada kurung besar. Dikuadratkan. Jadi, kita kuadratkan berduanya begini. Jadi, pangkat 2. Kuadrat itu sama dengan pangkat 2 ya. Kemudian, kalau udah selesai seperti ini, kan kita tinggal mengalihkan A pangkat 2 dipangkatkan 2. Tadi kan seperti yang slide sebelumnya, kalau ada bilangan A pangkat 2 dipangkatkan 2, berarti pangkatnya kita kalikan. Nah, makanya jadinya A pangkat 4. Kemudian B pangkat 3 dipangkatkan 2, berarti B dipangkat 3 dikali 2, makanya hasilnya jadi B pangkat 6. Oke. Kemudian Mbak Neng nanya kalau bilangannya tidak sama bagaimana? Nah, kalau bilangannya tidak sama, kita harus mengalihkannya satu persatu. Misalnya saya punya contoh yang bilangannya tidak sama ya. Misalnya kita punya 1 per 2, 1 pangkat 7 per 2 pangkat 8, 8, kemudian dikali 3 pangkat 2 per dikali per 4 pangkat 1, kemudian kita kuadratkan. Oke. Jadi ini contoh yang Mbak Neng nanya ya. Maaf, tadi ada perbincangan sebentar. Jadi ini kita kalikan satu persatu dia. 1 pangkat 7 pangkatkan 2. Jadinya 4 pangkat berapa Mbak? Maaf, saya ada kendala dengan suara putus-putus. 4 pangkat 2 tadi Mbak. 4 pangkat 2. Oke. Jadi ini kita pangkatkan satu persatu jadinya 1 pangkat 7 dipangkatkan 2. Jadi 1 pangkat 9. 1 pangkat 9. Kemudian dikali 3. Ini si pangkat 2 dipangkatkan 2, berarti 3 pangkat 4. Kemudian ini 2 pangkat 8 dipangkatkan 2. Pangkatnya kita kali ya, jadi 2 pangkat 16. Kemudian ini ada 4 pangkat 2, kita pangkatkan 2. Jadi 4 pangkat 4. Oke? Begini ya, jadi hasilnya ya Mbak Neng ya, kalau bilangannya tidak sama. Kita harus mempangkatkan satu persatu bilangannya. Oke? Sampai di sini ada yang masih bingung? Untuk sementara saya butuh waktu beberapa menit. Beberapa menit untuk menginstal sesuatu, jadi bisa dilihat-lihat dulu ya slide-nya sebelumnya. Oke?
Ini gimana? Oke, maaf sebelumnya. Karena ada beberapa kesalahan teknik di laptop saya, jadi butuh waktu beberapa menit untuk istirahat sebentar tadi. Oke. Oke, tadi ada yang Oke, tadi sebentar. Soalnya tadi ini tulisan saya agak kurang jelas. Kita coba di whiteboard aja ya. Di whiteboard. Ini di soalnya kita pindah ke whiteboard dulu ya. Kita ulangi lagi. Jadi tadi ada 1 pangkat 7 ini per panjang ada 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Kalinya saya ganti titik aja ya biar mudah. 3 pangkat 2. Kemudian ada 2 pangkat 8 per 2 pangkat 8 dikali 4 pangkat 2 4 pangkat 2 dipangkatkan jadi pangkat 2. Ini suara saya jelas ya sampai di sana ya, semoga jelas. Oke. Ini ada yang nanya. Tadi kok catat 7 tapi kok hasilnya 9. Itu mungkin hasil akhirnya ya Mbak ya. Jadi ini ini nilainya. Jadi ini nilainya jadi